Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan podcast Ngopi, Ngobrol bareng Pilar. Dan di hari ini kita udah kedatangan tamu yang spesial banget. Kalau teman-teman nggak dengar suaranya sih, mungkin di antara teman-teman juga yang sama-sama menyaksikan, mendengarkan podcast ini suaranya pasti udah nggak asing lagi. Saya termasuk orang yang menikmati bagaimana intonasi suara beliau. Saya termasuk orang yang menikmati gimana ketika beliau menyampaikan acaranya dengan keren banget. Aduh, kalau ngomongin acara pasti udah ketebak banget. Seseorang yang bakalan tampil di podcast ngopi kita kali ini di episode yang keempat adalah seorang penyiar radio. Siapakah beliau? Beliau adalah sahabat saya. Beliau adalah seorang ya anak muda yang masih energik, asli orang Cipanas, tapi kemudian juga kiprahnya sekarang ini udah tidak usah diragukan lagi di dunia broadcasting karena beliau adalah seorang penyiar radio. Nanti kita cerita deh siapa beliau dan apa kiprahnya. Langsung aja kita panggilkan, ini dia Kang Zikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Novi. Waalaikumsalam, Kang Zikri. Gimana, sehat, Kang? Masya Allah, sehat walafiat. Oke. Alhamdulillah. Teman-teman, percaya nggak sih? Udah denger kan barusan gimana suaranya? Aduh ya Allah, ini suaranya tuh kalau orang Sunda bilang rangu banget. Rangu, emang ranginang Kang? Rangu banget. Kang Zikri, Ya, lagi ada di Cipanas ya? Cipanas dulu Kang, sementara Iya, ini. Cipanas dulu. Ini gara-gara pandemi kayaknya ya? Iya, alhamdulillah salah satu hikmahnya mungkin Kang ya. Meskipun kalau dulu kan mudik itu agak sulit ya, tapi yang penting sekarang karena jalan-jalan sudah mulai diakses kembali bisa begitu. Lalu juga kita juga menjaga diri, jadi ada momen yang lebih lah bisa dicurahkan untuk keluarga. Kebetulan karena istri juga orang sini, orang Cipanas juga, jadi udah sekalian lah begitu ya. Tengok keluarga. Jadi sebenarnya si pandemi ini tergantung gimana kita memaknainya, Kang Zikri ya? Iya betul. Meskipun kita juga dengan segala empati ya kepada para pejuang di garda terdepan nih, para tenaga medis, tapi selalu ada hikmah bagi orang-orang yang peka. Mudah-mudahan kita juga peka ya, ada hikmah-hikmah yang ada. Insya Allah. Ini Kang Zikri dulu teman-teman semuanya, biasanya beliau yang mewawancarai orang, sekarang saya loh yang harus ngewawancarain seseorang yang kemampuan public speaking-nya ini keren banget. Ini kan kita barusan denger banget suaranya ya, pengen tahu deh Kang Rizky, kumaha sih itu suara bisa jadi enak gitu kan, halimpu, terus kemudian juga kayaknya kok pas banget di telinga siapapun yang ngedengerin. Gimana tuh Kang Zikri? Iya gimana ya, gimana? Dulu sebetulnya memang saya juga backgroundnya itu bukan seorang yang belajar ilmu komunikasi sih. Saya dulu kuliahnya di sastra Jepang. Meskipun orang-orang nganggapnya saya sastra Arab biasanya karena mungkin setelan mukanya kayak muka sastra Arab gitu ya. Jadi kalau nanya ke orang, Kang Zikri jurusan apa sih di sastra Arab ya? Ya itu biasanya 80%-an lah kayak gitu di awal. Tapi dulu belajar sastra Jepang di Unpad, lalu beranjak seiring berjalannya waktu sempat menemukan sebuah kesempatan nih buat gabung di sebuah radio dakwah di Bandung, MKFM. Begitu, yang dulu juga saya sedari SD itu emang dengerin sih, suka dengerin MKFM, kebawa sama orang tua lah ya. Kenapa gak tahu dulu SD itu udah dengerin MKFM, udah dengerin Agim kan. Jadi karena memang sudah sangat menikmati ketika ada kesempatan, ini gak disia-siakan nih kesempatan mumpung ada. Dan pada waktu itu juga kan sebenarnya lagi skripsian Kang. Ya mahasiswa yang sudah rada limit mungkin paham ya gimana futurnya. Pokoknya mah lagi jenuh lah sama skripsi, perlu ada semacam tantangan baru supaya menimbulkan semangat kembali. Ikutlah, singkat cerita itu juga hampir gak jadi Kang sebenarnya ikut audisinya karena dulu kan belum ada WA ya, tahun 2013 dulu itu. Jadi mendapatkan informasinya itu agak lama. Dulu juga kalau mau akses internet itu harus pakai modem atau ke warnet. Ke warnet ketika itu jadi primadona Kang. Primadona banget. 3.500 per jam. Sampai nginep-nginep di warnet betah ya, Masya Allah. Ya dulu itu singkat cerita saya kirimlah formulir ke MKFM buat daftar dan ditunggu-tunggu mana gitu ya, kok gak ada info feedback gitu. Pas hari H subuh-subuh, alhamdulillah dulu udah punya modem, ceklah di laptop. Iseng ngecek email gitu, ada nggak ya? Ternyata ada Kang. Emang dikirimnya baru beberapa waktu yang kemarin sih.
Nah, disampaikan silakan untuk datang audisi pada jam 10 hari Sabtu. Pada waktu itu hari Sabtu. Jam 5 baru beres sholat subuh, Kang. Lilir keneh lah istilahnya mah gitu ya. Lilir keneh. Ini mudah-mudahan yang dengerin ngerti paham ya. Lilir ya. Ya maksudnya masih pagi banget, belum betul-betul on begitu ya. Wah, berangkat gak ya? Dari Jatinangor dulu ke Bandung itu lumayan PR, Kang. Ya bismillah berangkat aja lah. Dan pada akhirnya ya diikutilah segala prosesnya, ya biidznillah bisa masuk dari sekian puluh orang, masuk 10 besar, lalu ditatarlah. Jadi setelah masuk itu gak dibiarin langsung siaran, Kang, tapi dididik dulu. Gimana caranya ngolah vokal, gimana caranya siaran ala MKFM, karena siaran itu kan sangat bergantung dengan apa ya, air personality, istilahnya air personality atau karakter dari masing-masing radio. Kan beda, Kang, siaran di Rama misalnya sama MKFM Di beda Ardan, gaya di OS beda-beda lagi. Beda-beda, Kang, betul. Jadi harus menyesuaikan gitu ya. Diajarkan juga hal-hal tersebut, pokoknya knowledge tentang MKFM. Karena kan kalau jadi penyiar itu kita istilahnya jadi etalasenya lah, jadi ambasadornya radio tersebut, sehingga karakter kita perlu disesuaikan. Dan yang saya syukuri karena di MKFM, karena personality yang dibangunnya juga udah bagus, jadi saya nggak harus switch on switch off lagi, Kang. Justru itu jadi semacam apa ya, personal development ya buat saya. Dari yang awalnya ya nggak terlalu, mungkin ya nggak terlalu dewasa, nggak seneng banget baca-baca begitu ya, kepaksa banget dulu itu karena yang disampaikan adalah hal yang aktual, hal yang apalagi dakwah gitu ya. Ini kan dasarnya harus bener nih, sehingga saya juga perlu lebih nge-push saya lagi buat belajar lagi, baca lagi dan lain sebagainya. Alhamdulillah sampai dengan sekarang masih bertahan di sana, Kang. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya tadi udah ketahuan banget ya bahwa radionya adalah MKFM. Kang Zikri sebetulnya kalau saya ingat MKFM tuh dulu tahu banget gimana si MKFM ini dibangun loh. Dulu ketika AM. Oh iya. Kang Zikri mungkin nggak dulu tahu nggak waktu AM-nya tuh? Dulu saya taunya cancelengnya aja. Iya benar. Passwordnya canceleng. Iya. Oke. Jadi dulu tuh ada canceleng umat yang kucluk itu adalah modal yang dikumpulin dari umat, jadilah stasiun radio dakwah. Masya Allah. Ada satu orang yang ditanyain sama Kang Zikri. Kenapa sih? Apa sih yang ngedorong Kang Zikri mau jadi penyiar radio? Dan di antara sekian banyak radio, lantas kenapa sih milihnya MKFM? Iya. Wah, ini pertanyaannya nge-recall lagi nih dulu. Jujur, Kang, jujur. Awalnya itu, Kang, iseng. Awalnya mah iseng-iseng. Gitu ya? Alhamdulillah isengnya bagus gitu efeknya teh ya. Kan ada juga orang iseng efeknya nggak baik. Tapi alhamdulillah ya, ini saya yakin cara Allah lah, cara Allah untuk menghadirkan sebuah jalan. Saya bisa sampai di titik saat ini begitu, dan dijauhkan mungkin dari kita tahu bersama lah kalau dunia entertainment, dunia media itu kan dinamis banget, Kang ya. Kalau misalnya diri kita belum siap pondasinya, kan khawatir bisa, kalau dalam bahasa Sunda, kabawa sakaba-kaba gitu ya, kebawa yang macam-macam lah. Tapi alhamdulillah isengnya itu mudah-mudahan benar, dan kalau niat kan insya Allah masih bisa diupdate, Kang ya. Dulu itu betulan iseng, Kang, karena emang lagi bete ngerjain skripsi kok gak kelar-kelar gitu ya. Ada apa-apa yang bisa saya lakukan nih supaya bisa menghadirkan kembali semangat. Tapi alhamdulillah setelah dijalani, oh ternyata Masya Allah ada value yang boleh jadi ketika saya berkarya di tempat yang lain, mungkin saya tidak akan mendapatkan hal itu, begitu. Salah satu value yang sangat luar biasa ketika di Darut Tauhid, dulu sebetulnya saya udah tahu Darut Tauhid itu lebih lama sih. Dulu sempat mabit gitu ya, ada kajian AG mabit. Malam Jumat gitu Malam Jumat, betul. Nangis bareng gitu ya. Itu dia muhasabah bareng gitu ya. Udah tahu sih sebetulnya. Tapi ketika hadir langsung menjadi bagian di sana, ada hal yang berbeda. Ada pembiasaan, ada budaya-budaya kerja yang disampaikan, yang diinternalisasikan begitu, sehingga wah bener nih, ini mah kerja tuh gak cuman kerja, kerja tuh mudah-mudahan jadi berkah karena ada value yang luar biasa lah yang membentuk sekali pribadi saya, yang mudah-mudahan meskipun gak boleh yang ngerasa udah baik, harus terus memperbaiki diri. Istilah di DT kan ada PDLT, Kang. Perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Nah jargon-jargon itu yang bikin saya lakukan yang terbaik. Jargon-jargon itu yang membuat saya juga jadi merasa
ini betul bersyukur banget, ini skenario yang penting dalam hidup yang patut disyukuri. Sehingga mumpung saya masih punya kesempatan buat belajar, kalaulah memang ini juga bisa menjadi jalan manfaat saya juga buat umat gitu ya, peperihan kalau disuruh jadi khotbah Jumat mah ngadeg-deg keneh gitu ya. Tapi melalui radio ada sebuah pesan yang mungkin sekali berucap tapi banyak orang yang bisa menyimak. Dan kalau itu kebaikan kan mudah-mudahan jadi bekal lah Kang. Insya Allah. Aduh, ini dengarnya kok agak merinding gitu ya Kang Zikri ya. Ternyata bukan hanya sekedar nge-broadcast, ngehibur orang, tapi ternyata yang saya garis bawahi banget itu adalah value. Bagaimana kemudian menjadi bagian daripada menyebarkan kebermanfaatan untuk banyak orang melalui radio. Betul. Tapi ada pengen yang sedikit di-mention lagi nih. Tadi kan iseng-iseng ya. Mudah-mudahan yang lain juga di rumah nggak iseng-iseng kemudian mudah-mudahan. untuk Iya. kemudian ini isengnya. Betul. Iseng yang kemudian juga memang Kang Zikri memang punya bakat di situ. Suaranya ya memang diciptakan oleh Allah tuh dengan kondisi suara yang sedemikian rupa. Yang ingin saya tanyakan adalah Kang Zikri, ini kualitas suara yang seperti ini tuh, ini kali aja teman-teman di rumah juga pengen tahu kan? Oh iya. Kumaha sih carana gitu, nah ada maintenance tertentu, setiap pagi makan apa, minum apa gitu? Aduh. Ataukah ada pembersihan tertentu? Ini kira boleh cerita dong. Waduh. Kayak gimana nih Kang Zikri? Nggak sampai digurah juga kan? Membentuk suara itu memang saya juga dulu cempreng Kang, suaranya cempreng begitu ya. Berarti bisa disetting Kang ya? Bisa, semuanya bisa dipelajari Kang. Selama Allah titipkan kita bisa berbicara dengan fasih, lalu juga ya dalam tanda kutip kita tidak punya keterbatasan untuk mengucapkan pelafalan tertentu, ya insya Allah itu mah bisa dilatih. Toh kalau di radio kan sebetulnya kalau zaman dulu tuh kan radio tuh terkenal dengan penyiarnya yang agem suaranya gitu kan. Wah, golden voice lah gitu. Kalau sekarang kan kita bisa ngecek juga di mana ya, di radio-radio tertentu kayak Nikta Gina misalnya, kayak Desta, kan suaranya nggak gitu juga. Justru jadi autentifikasi tersendiri ya. Betul Kang. Jadi memang suara kita itu adalah anugerah yang Allah karuniakan yang patut untuk kita syukuri. Masalah untuk ngebentuk sih itu bisa dilatih. Kalau di radio itu saya diajarkan untuk menggunakan suara diafragma Kang. Kayak gimana tuh? Suara diafragma itu gimana ya? Jadi suara diafragma itu jadi ketika kita mengatur pernafasan kita juga, biasanya kalau suara diafragma itu kita ambil nafasnya dari mulut Kang. Kan biasanya kalau kita ngomong biasa ngambil nafas dari hidung ya. Dan itu repot kalau lagi pilek Kang. Kalau ke radio masuk suara pilek gak nyaman Kang. Krok gitu ya. Bagus gitu ya. Kurang elok lah. Tapi kita mengambil suara dari mulut dan biasanya itu karakternya itu akan lebih powerful tapi minusnya itu suaranya bakal pendek, nafasnya bakal pendek. Tapi kalau misalnya dilatih itu bakal terbiasa sih lama-lama. Jadi menggunakan suara diafragma, teman-teman bisa googling lah gimana ya caranya menghadirkan suara diafragma. Kan ada istilah suara leher, suara perut, bahkan suara kepala. Suara kepala? Ada juga suara kepala kalau yang nyanyi biasanya kayak gitu. Kalau saya biasanya menggunakan suara diafragma dan itu bisa banget dilatih. Tapi memang latihannya perlu mentor sih. Yang saya patut syukuri juga di MKFM banyak sekali mentor-mentor yang rela untuk mendidik begitu ya dengan sabar. Saya juga baru nemu suara yang rada bulat itu bukan tahun pertama, tahun kedua Kang, tapi tahun ketiga. Jadi memang semuanya butuh proses, butuh latihan. Kemudian menghasilkan suatu hal yang bulat seperti ini tuh yang memang baik itu memang ya gak bisa instan Kang. Ini pelajaran banget loh teman-teman semuanya. Semuanya nggak ada yang instan. Bahwa semuanya itu memang butuh proses, dikerjain, terus disempurnain, ya pada akhirnya juga hasilnya akan sesuai dengan yang kita harapkan. Kang Zikri, selain jadi penyiar radio, apa sih aktivitas yang lain nih? Aktivitas yang lain ya. Saya di radio tidak. MC mungkin atau biasanya kan nyambungnya tuh yang di radio tuh sama MC gitu kan. Kira-kira apa nih ada emang yang bisa gitu di-share kan, sama teman-teman yang lain? Anggapan masyarakat tuh gitu. Kalau bisa siaran pasti bisa nge-MC. Pasti bisa yang lain-lain pokoknya. Padahal sebetulnya ya sejujurnya pada awal-awalnya saya tuh gak nyaman Kang buat nge-MC karena saya pribadi cenderung gak terlalu senang ada di pusat perhatian gitu. Jadi kalau udah nge-MC tuh suka capek gitu Kang. Kalau misalnya nge-MC nikahan gitu ya, nge-MC nikahan pulang-pulang tuh suka langsung rebahan gitu, capek. Capeknya luar biasa karena energinya kayaknya keluarnya lebih gitu. Tapi lama-lama ternyata bisa dinikmati.
Akhir-akhir ini sih alhamdulillah Kang, selain siaran di MKFM juga support buat konten-kontennya juga, karena sempat dilibatkan juga dalam beberapa hal, sempat dilibatkan untuk jadi tim kreatif kontennya juga, lalu juga sempat nemenin penyiar-penyiar juga, jadi koordinator penyiar juga pernah dulu begitu, dan lain-lain alhamdulillah. Kalau nge-MC alhamdulillah masih dijalanin Kang. Tapi biasanya sih cari genre nge-MC-nya yang nggak terlalu heboh-heboh Kang kalau saya. Nge-MC ulang tahun gitu? Nge-MC ulang tahun enggak sih, nggak pernah. Saya lebih fokusnya sih ke MC pernikahan Islami kalau di Bandung. Karena sebentar, di Cianjur kayaknya MC pernikahan Islami itu kayaknya masih jarang banget ya. Iya. Ini Kang Zikri karena memang beliau ini orang Cianjur, ya mestinya jadi suatu hal yang digedein nih di Cianjur nih, gimana nih? Insya Allah Kang, itu juga sedang diprospek. Aduh kan. Lanjut Kang. Iya itu ya. Kenapa MC pernikahan Islami? Karena sebetulnya saya melihat ya keunikan masyarakat sekarang yang mempunyai kesadaran lebih tentang Islam Kang. Akhir-akhir ini banyak orang yang nggak mau terlalu ribet dengan dengan hal-hal yang mungkin tidak esensial dalam pernikahannya, sehingga ya ingin cari inti-intinya saja. Kan pernikahan adalah ibadah begitu ya, dan harus sebaiknya memang diawali dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang mudah-mudahan berkah. Dengan pengemasan yang lebih Islami, tidak hanya pengemasan harapannya, tapi juga memang disuntikan ruh Islami di dalam pernikahan itu yang mudah-mudahan jadi awal perjalanan rumah tangga yang berkah. Nah di Bandung sih alhamdulillah sudah banyak Kang yang perlu wedding organizer yang memang fokus di wedding syar'i juga sudah banyak alhamdulillah. Dan ini juga menjawab kebutuhan masyarakat yang sudah mulai sadar tadi. Kan sekarang lagi banyak fenomena hijrah Kang ya. Bener banget. Hijrah menjamur banget dan itu menjadi fenomena positif. Fenomena positif dan mudah-mudahan nggak cuma jadi fenomena Kang, tapi tetap kita rawat begitu ya supaya ya ini betul-betul jadi kesadaran yang benar-benar ya jadi hidayah lah begitu ya. Dan kita insya Allah sambut dengan baik. Selain itu juga suka nge-voice over juga Kang. Voice over, sebentar. Voice over, berarti ini yang ngedubbing gitu atau gimana? Ya, kurang lebih begitulah. Kan sekarang lagi rame kalau di Instagram tuh Bimoki begitu ya. Ya, nge-voice over iklan-iklan. Dulu kan sebetulnya kalau kita nonton iklan ya kita nggak ngeh. Ini teh nggak terlalu diperhatiin lah pengisi suaranya itu. Padahal ngisi suara itu tuh butuh effort, butuh ilmu, butuh jam terbang. Dan ternyata alhamdulillah sekarang sudah mulai dilirik Kang, voice over itu. Biasa voice over tentang comedy profile misalnya, atau iklan televisi, iklan radio. Meskipun kalau saya masih yang lokal-lokal sih begitu. Atau kebutuhan-kebutuhan yang lain terkait voice over. Sekarang juga kan orang-orang seneng konten Kang ya. Konten di YouTube bener. Ada voice overnya juga. Atau konten video singkat ada voice overnya juga. Dunia-dunia seperti inilah Kang yang sedang digeluti alhamdulillah. Oke, nah berarti saya jadi lebih kebuka lagi nih. Kalau tadi kan cenderung lebih cerita Kang Zikri ini tentang bagaimana kiprah beliau ketika siaran ya. Radio ya, siaran ya. Terus kemudian juga ya sesekali beliau juga entah memang porsinya sama deh dengan siaran. Jadi MC sih. Wedding Islami itu. Iya, itu. Tapi yang menarik ternyata ada peluang lain yang itu juga bisa jadi income pribadi juga dari celah ini ya, jadi voice over, ngisi mungkin materi-materi iklan, company profile kan gitu ya. Iya. Ini peluang yang seperti ini gede banget sekarang ya Kang Zikri ya? Gede banget Kang, gede banget. Ini kan sebetulnya kadang-kadang kan orang itu ngebeli jasa kita bukan karena bukan karena produk kita bagus-bagus amat sebetulnya, tapi karena trust, karena kepercayaan. Alhamdulillah dengan membangun kepercayaan, dengan membangun relasi, ya biidznillah lah ada aja rezekinya lewat itu. Tapi kalau lebih profesional lagi mungkin nanti bisa berhubungan dengan agensi. Di Jakarta itu banyak banget. Dan ya bisa insya Allah dari yang awalnya siaran radio aja, kita bisa mengembangkan titipan Allah ini ya, titipan Allah bakat ini untuk hal-hal yang lain yang insya Allah manfaat juga buat umat kan. Sebetulnya voice over juga tidak hanya kita bisa jadiin buat duit aja sih Kang. Tapi kita juga kalau misalnya punya channel di Instagram, misalnya di YouTube, di Facebook, kita bisa bikin konten-konten. Beberapa waktu yang lalu sebenarnya belum istiqomah juga sih Kang. Saya sempat ngesulih suara, bukan sulih suara itu mah dubbing ya. Ada buku-buku sirah Kang. Saya coba rekam dan bikin jadi sebuah konten video dan alhamdulillah
penerimaannya cukup baik dari yang menyimak. Jadi sebetulnya apapun yang kita punya sebetulnya baik itu kalau saya pribadi ya dititipin suara begitu ya. Yang lain mungkin punya skill yang lain, skill design misalnya kan sekarang lagi banyak dicari, skill nulis, copywriting dan lain sebagainya. Itu teh bukan cuma buat cari duit, tapi mudah-mudahan bisa jadi cari pahala juga kan. Aduh. Ini mah udah ketemu banget sama purpose yang keren banget, bukan hanya cari duit loh, teman-teman. Tapi kemudian melakukan hal-hal yang barusan itu adalah murni kebaikan, rezeki mah ngikutin gitu ya Kang. Mudah-mudahan insya Allah. Harus percaya sih Kang kalau kayak gitu mah. Harus percaya banget. Iya. Menarik nih, pengen balik lagi ke awal ya. Iya. Tadi kan di awal Kang Zikri cerita bahwa sebetulnya kalau sesuai dengan disiplin ilmu sih sastra Jepang. Oke. Tapi sekarang punya skills di bidang disebutnya apa ya? Broadcast atau apa nih? Iya, mungkin broadcasting ya. Broadcasting ya, di bidang broadcasting. Nah, yang semodel seperti ini kita bisa belajar di mana sih Kang Rizky? Saya khawatir gini, sekarang mungkin ada teman-teman yang di rumah lagi nyimak ini podcast. Dia mungkin ada, oh yang kayak gini nih yang aku pengen nih. Iya. Profesi yang seperti ini yang saya pengen kan, tapi dia nggak tahu. Dia mesti belajar kemana, terus kemudian dia mesti apa yang dikerjain. Nah kira-kira kalau ada orang yang seperti ini, ngasih saran dong gimana nih Kang Rizky? Sarannya adalah banyak silaturahim Kang. Banyak silaturahim, oke. Banyak ketemu orang. Kalau bisa learn from the expert, mungkin bisa kita langsung datengin. Mungkin di awal kita juga perlu saya sih awalnya belum kenal nih ini kemampuan saya. Saya hanya pada awalnya mencoba dan ya oleh Allah dibukakan jalan, belajar dan dapat momentumnya. Tapi kalau misalnya akan lebih baik ketika seseorang itu memang sudah tahu apa sebetulnya potensi dirinya, sehingga mengenal diri pribadi itu akan sangat menjadi modal yang mantep banget buat menentukan mau kemana nih langkahnya. Jadi yang pertama, sebelum silaturahim mungkin teman-teman juga perlu untuk lebih mengenal diri. Sekarang kan cara kita untuk mengenal diri banyak banget Kang ya. Mulai dari yang gratisan-gratisan, kita bisa ngecek di personal apa gitu ya. Personality test. Atau misalnya mungkin bisa ketemu dengan sosok yang bisa memfasilitasi talent mapping. Kita bisa tahu, oh kuatnya kita tuh ada di mana, lemahnya kita ada di mana. Kita bisa milih mau mengasah kekuatan atau mengasah kelemahan begitu ya. Kita bisa memilih antara hal itu. Saya juga dulu sempat talent mapping juga, sempat ngecek sebenarnya saya tuh cocoknya di mana ini, tapi bukan primbon ya yang cocok di air, cocok di mana begitu ya. Kamu tidak cocok kerja di udara. Nah, itu dia. Tapi ya yang ada evidence-nya, ada dasar ilmunya begitu ya. Ada dalilnya. Ada dalilnya betul. Dan kalau misalnya udah nemu, silakan cari kira-kira mentornya siapa, karena punya guru tuh penting Kang. Saya ngebayangin kalau saya belajar otodidak doang tanpa guru, kayaknya ya gak bisa kayak gini juga. Punya guru itu penting, sehingga teman-teman jangan berpuas diri meskipun kita kan sekarang belajar mandiri itu bisa banget ya. Tapi punya guru itu bakal lebih powerful, karena kita bisa belajar dari orang yang walk the talk Kang, orang yang melakukan apa yang mereka katakan. Kalau belajar sendiri banyak keterbatasannya, begitu Kang. Tapi silaturahim itu yang tidak kalah penting Kang. Berkunjung, kalau udah berkunjung ngobrol biasanya suka muncul tuh apa nih, kolaborasi apa nih, ide apa nih, bisa dieksekusi bareng. Bahkan bisa dieksekusi bareng, itu yang nggak kalah penting Kang. Kang Zikri, kalau kita nih di Cianjur ya, konteks kita kan di Cianjur, ada nggak sih komunitas yang di situ komunitas itu isinya lah orang-orang yang dia itu adalah orang yang yang bergelut di dunia broadcasting. Sepengetahuan Kang Zikri, di Cianjur ini ada nggak sih? Di Cianjur ya, karena saya kelamaan di Bandung Kang, mungkin belum nemu aja. Ya. Kurang main kayaknya saya ini. Nah sekarang juga. Atau kita bikin aja nih Kang. Bikin aja bisa ya, sebenarnya bisa banget dibikin. Cuman kayaknya saya yakin ada sih, ada banyak banget kayaknya ada. Cuman belum ngumpul aja. Kalaupun sudah ngumpul, ya mungkin perlu lebih disuarakan lagi aja Kang, karena saya yakin banyak orang-orang yang butuh kemampuan ini. Banyak orang-orang yang membutuhkan skill ini. Mungkin belum ketahuan aja, tapi kalau udah tahu, insya Allah bakal lebih manfaat dampaknya Kang, insya Allah. Ya itu tadi, karena tadi kata Kang Zikri itu ya silaturahim, ketemu orang. Ya saya sih berpikir kalau memang itu ada komunitasnya di situ bisa
upgrade skills kan Betul. gitu ya. Terus bisa jadi wadah untuk saling berbagi ilmu, Iya. berbagi pengalaman, itu akan lebih keren banget gitu kan. Tapi kalau yang lingkup nasional sih banyak, Kang. Apa tuh contohnya tuh Gitu. biar teman-teman juga bisa. Iya, saya sendiri sekarang gabung di komunitas namanya Badas Voice Over di sana. Badas Voice Over. Di sana itu banyak banget praktisi-praktisi voice over, baik itu yang udah pro, baik itu yang masih pemula kayak saya gitu ya. Banyak banget ngumpul di sana, sharing-sharing, bisa sharing karya. Ada juga lebih dekat dengan orang yang memang sudah pro, kita bisa belajar banget. Dapat feedback dari profesional kan itu mahal banget, Kang. Nah, mungkin teman-teman kan sekarang mah zaman media sosial ya. Cek aja lah, banyak di sana. Tinggal perkuat kemauan dan realisasikan kemauan itu dengan aksi. Kalau di Pilarian mah insya Allah ya. Kalau dipilarin mah pasti ada. Betul. Kang Zikri, Iya. ini masih pengen najemin lagi voice over nih. Boleh. Mungkin sebagian teman-teman juga masih bingung, sebagian mungkin ada tahu, tapi sebagian orang bingung yang kayak gimana ya voice over ya. Apakah dubbing atau apa? Boleh kasih contoh nggak sih Kang Zikri? Boleh lah. Dikit aja gitu kan? Boleh lah. Semodel seperti apa sih si voice over yang dimaksud, dan sekarang ada peluangnya untuk kemudian juga bisa berkarya di situ. Betul. Saya nyari apa ya kira-kira? Oh itu deh. Ini ngomongin ini aja nih, ngomongin ini ya. buat Cianjur. Oke, misalnya ini ada Lepi Ali Firmansyah dan Gilar Budi Raharja. Kita bisa gunakan teknik voice over untuk mengucapkannya. Kan kalau dibaca biasa Lepi Ali Firmansyah, Gilar Budi Raharja. Kalau dengan teknik voice over kurang lebih Lepi Ali Firmansyah, Gilar Budi Raharja. Jadi itu bisa dipakai untuk mempresent begitu ya. Kalau agak deep juga bisa. Lepi Ali Firmansyah, Gilar Budi Raharja. Itu ujungnya kok bisa ada gitu, gimana tuh Kang? Gimana ya? Agak sulit dijelaskan, Kang. Kira-kira begitulah. Kalau misalnya ini tema kita ngopi, ngobrol bareng Pilar. Ngobrol bareng Pilar, Lepi Gilar. Ya, kurang lebih begitulah, Kang. Aduh, keren banget, enak banget nih suara ya. Iya. Oke, Kang Zikri, ke depan progres dari seorang broadcasting itu kayak gimana sih? Di konteksnya sekarang kan pandemi udah 7 bulan belum beres-beres nih ya. Betul. Dan entah sampai kapan. Ini ke depan kira-kira teman-teman para broadcasting itu prospek ke depannya kayak gimana sih Kang Zikri? Saya pernah dinasehati oleh mentor saya dulu, Kang. Seorang penyiar itu sebetulnya dia bisa jadi apapun. Bisa jadi apapun. Jadi ketika kita dapat kesempatan buat siaran itu, kita manfaatkan itu sebagai kawah candra di muka kita. Momen kita untuk berlatih, momen kita untuk menambah pengalaman, dan lain hal sebagainya. Banyak kok dari penyiar itu bisa jadi seorang presenter. Seorang penyiar tadi bisa jadi MC, voice over, bisa jadi trainer, bisa jadi pendidik, bisa jadi guru, bisa jadi apapun sebetulnya, markom. Banyak pokoknya. Yang jelas kemampuan public speaking ini, ya ini kan mungkin bagian dari public speaking ya, broadcasting ini atau siaran ini. Memang perlu sih Kang, mungkin ini jadi basic skill juga ya, karena tampaknya hari ini juga PR kita bersama adalah bagaimana caranya nyaman mengkomunikasikan sesuatu dengan jelas, dengan baik. Kadang-kadang boleh jadi kita niatnya tuh bagus menyampaikan sesuatu kepada orang lain, tapi kan dengan tidak dikemas baik, kadang-kadang yang baik itu bisa dimaknai jelek juga buat orang. Kayak ginilah, saya pernah baca tulisan Ustadz Salim Afillah gitu ya. Dakwah itu seperti kita memberi permata kepada orang lain. Kita bisa milih caranya kayak gimana, mau dikasih baik-baik begitu ya, dibungkus, dikadoin, atau kita lemparin aja permatanya, kena jidat orang berdarah gitu. Pasti respon orang berbeda. Satu orang menganggap, wah ini betul hal yang sangat berharga. Satu orang yang kena jidat dan berdarah mungkin nganggap permata itu ya cuman batu kerikil doang yang nyakitin gitu. Nah makanya kemampuan public speaking ini tampaknya perlu untuk terus kita asah, terus kita perlu pelajari agar ya bisa mengoptimalkan pesan-pesan kebaikan yang kita sampaikan. Meskipun sih banyak juga ya guru-guru kita, mungkin ustadz-ustadz kita dulu nggak belajar public speaking, tapi alhamdulillah mereka itu mungkin dikaruniakan kemampuan lebih juga oleh Allah untuk menggerakkan hati. Tapi ya kita juga tampaknya perlu juga nih belajar public speaking. Belajarlah ke Kang Novi lah. Yang sudah banyak sekali di dunia training begitu ya. Alhamdulillah kita bisa belajar bersama tentang hal ini. Siap, insya Allah. Kang Zikri, ini yang terakhir di obrolan kita di podcast serial broadcasting kita nih.
kasih tips dong sama anak muda yang khususnya dari Cianjur nih, generasi muda Cianjur, anak-anak muda yang mungkin hari ini juga masih bingung, dia udah beres kuliah, beres sekolah, mesti ngapain. Nah kira-kira Kang Zikri bisa ngasih apa sih tips-tipsnya, apa yang bisa diberikan agar mereka juga bisa terus berkarya, bisa terus melakukan hal positif di rumahnya masing-masing dengan aktivitas kita hari ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim teman-teman yang sedang menyimak ini. Satu pesan ini buat saya pribadi juga sebetulnya, tapi buat kita semua umumnya, jangan pernah diem. Jangan pernah diem. Diem itu akan membuat kita jadi bingung akan melakukan apa. Yang jelas terus bergerak. Meskipun kita mungkin belum tahu ya kita akan melakukan apa, harus kerja di mana misalnya dan lain hal sebagainya. Teruslah bergerak. Kalau misalnya teman-teman senang bergerak di komunitas, ya gerakin komunitas itu. Kalau teman-teman senangnya birrul walidain, ngebantuin orang tua, lakukan itu. Kalau teman-teman pengen kuliah lagi, ya kuliah lagi gitu ya. Atau belajar tidak harus di bangku formal ya, belajar dimanapun yang teman-teman suka. Intinya jangan pernah diam, karena kita itu adalah makhluk yang bergerak sebetulnya. Akan lebih optimal peran kita kalau misalnya kita terus bergerak. Momentumnya, kalau misalnya kita belum nemu nih, momentumnya kapan ya, gerak dulu aja lah. Kalau kata toko sebelah mah mulai aja dulu. Begitu ya, bismillah. Dengan bergerak, mudah-mudahan Allah tunjukkan jalan-jalannya. Dengan bergerak, mudah-mudahan Allah bukakan langkah-langkah yang baik, arah-arah yang tepat, orang-orang yang tepat dipertemukan dengan kita. Insya Allah dengan seperti itu, ya Allah juga akan melihat kan pekerjaan kita, hal-hal yang kita lakukan. Pasti dihitung lah setiap pekerjaan yang kita lakukan. Pahala mah mual pahili. Jadi bergerak saja, insya Allah keberkahan itu akan datang pada kita. Aduh, thank you banget nih Kang Zikri, teman-teman semuanya. Ini sesi kita di podcast yang keempat ini. Saya bukan hanya menikmati lantunan suara dari Kang Zikri ketika berbicara, tapi kemudian dalam banget loh, dari awal ngomongin value, ngomongin gimana nyebarin kebaikan, dan yang barusan yang terakhir banget. Ini keren banget nih. Ini masukan bukan hanya untuk teman-teman anak muda Cianjur yang lagi dengerin Kang Zikri, tapi ini bagi saya juga sebetulnya. Teruslah bergerak. Teruslah bergerak, biarlah Allah sampaikan kita kepada momentum yang sesungguhnya. Karena bisa jadi kita nggak pernah tahu momentum itu ada di mana, peluang itu ada di mana. Tapi selama kita bergerak, selama kita ikhtiar, insya Allah biarlah Allah yang kemudian menyampaikan kita kepada titik yang kita inginkan. Kang Zikri, thank you banget ya. Sami-sami Kang. Udah sharing, jangan bosan ya. Nanti kita podcast yang entah keberapa, kita undang lagi ke sini. Siap. Oke, insya boleh Allah. Ya? Insya Allah Kang. Oke, baik. Teman-teman semuanya, ini adalah akhir dari obrolan saya dengan Kang Zikri, seorang broadcaster, seorang juga penyiar yang kiprahnya tadi juga teman-teman udah dengerin sama-sama. Mudah-mudahan ini menjadi sesi inspirasi untuk kita semua. Dan Kang Zikri, Lepi Gilar juga terus bergerak nih. Insya Allah. Kalau tadi pesannya teruslah bergerak, Lepi Gilar ini terus bergerak untuk apa? Untuk Cianjur baru, untuk Cianjur lebih maju, insya Allah. Insya Allah. Boleh salam gini dulu dong? Oke. Untuk Pilar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Sami-sami.